Selamat datang di channel saya Benua Douki. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Mengontrol tubuhnya yang mengejutkan, Xiaoyan gemetar ketakutan saat dia terbang puluhan meter melintasi jurang yang dalam. Ketika dia mencapai sisi lain, dia bahkan tidak punya waktu untuk turun sebelum tubuhnya memberitahunya bahwa dia telah kehabisan Douki dan dia dengan cepat mencabut sayap elang ungu di punggungnya. Segera, di tengah udara, sosok seseorang menjerit sedih sebelum jatuh dalam garis lurus, tegak lurus, ke padang rumput yang lembut. Tubuh yang sudah mencapai batasnya, sekali lagi mengalami kerusakan akibat jatuh yang menyebabkan Xiaoyan pingsan dan akhirnya kehilangan kesadaran. Hanya setelah Xiaoyan pingsan, Yao Lao keluar dari cincin. Menatap Xiaoyan yang compang camping, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan. Dengan kedua tangan, dia mendukung Xiaoyan sebelum perlahan bergerak menuju bagian terdalam dari pegunungan binatang ajaib. Untuk menggunakan teknik Dou kelas di dengan paksa, benar-benar pria yang sembrono. Dalam kegelapan tidurnya, Xiaoyan samar-samar merasa seluruh tubuhnya seperti terendam cairan pendingin. Aliran demi aliran energi lembut dan ringan yang masuk ke dalam tubuhnya melalui pori-pori yang tak terhitung jumlahnya dan dengan tenang mengalir di dalam tubuhnya. Energi secara bertahap mendapatkan kembali jalur Qi-nya karena penggunaan Douki yang berlebihan telah mengakibatkan jalur Qi yang agak rusak. Setelah jalur Qi dan daging diperbaiki ke keadaan semula, energi lembut yang mengalir di dalam tubuh mengikuti jalur Qi, berputar dan berputar hingga akhirnya mengalir ke pusaran Douki yang terletak di perut bagian bawah. Dengan asupan energi baru yang tiba-tiba, pusaran Qi yang awalnya lambat berputar tiba-tiba berputar lebih cepat seolah-olah telah diisi turbo. Mengikuti percepatan pusaran Qi, energi yang mengalir di jalur Qi dengan cepat menyerbu menuju pusaran Qi. Bahkan setelah pusaran Qi telah menyedot semua energi di jalur Qi, itu tidak menghentikan hisapan rakus. Setelah berputar dengan cepat beberapa putaran, gaya tarik yang lebih ganas dipancarkan dari dalam pusaran. Segera, semakin banyak energi lembut dalam cairan aneh yang mengelilingi tubuh Xiaoyan tersedot ke dalam tubuhnya sebelum disempurnakan di jalur Qi dan dituangkan ke dalam pusaran Qi yang secara bertahap berkembang. Proses penyerapan tanpa akhir ini berlanjut di Xiaoyan yang tidak sadar untuk waktu yang tidak diketahui, dia hanya bisa menebak secara samar berapa lama itu berlangsung. Energi dari luar menjadi semakin lemah, hingga akhirnya benar-benar memudar. Baru saat itulah dia akhirnya menembus kegelapan kesadarannya dan membuka matanya dengan kabur. Apa yang pertama kali tercermin di matanya adalah sebuah gua yang luas, di empat dinding gua, beberapa batu cahaya bulan digantung untuk penerangan. Sedikit menggerakkan tubuhnya yang mati rasa, dia mendengar suara, hua-hua, dari air. Memiringkan kepalanya ke bawah untuk melihat, dia menemukan bahwa tubuhnya berada di lubang kecil yang terbuat dari batu. Lubang ini memang telah diisi dengan air yang jernih, namun dari semburat warna hijau yang masih melekat di air, kemungkinan besar air tersebut bukan dari sumber air alami. Mengayunkan telapak tangannya di air sebentar, Xiaoyan menyadari bahwa ada energi yang kuat dan murni dalam cairan hijau muda. Dia menangkupkan beberapa di tangannya dan membawanya ke bawah hidung untuk menghirupnya. Agak tertegun, dia dengan lembut berkata, "Ini air obat. Ini memang air obat. Aku membutuhkan setidaknya 3 atau 4 hari untuk membuat kolam kecil cairan pemulihan jiwa untukmu." Sebuah suara tua terdengar dari luar gua saat sosok ilusi Yao Lao melayang masuk seperti hantu. Datang ke sisi lubang batu kecil, saat Yao Lao memeriksa Xiaoyan saat ini. Dengan ekspresi puas muncul di matanya, dia berkata, "Awalnya saya berpikir bahwa kamu akan mengambil setengah bulan istirahat untuk pulih. Namun, hanya dalam 5 hari, kamu tidak hanya pulih sepenuhnya tetapi juga berhasil menemukan lapisan perak dalam kemalangan ini dengan menyentuh gerbang ke Douze bintang 7. Melihat keadaanmu saat ini, mungkin dengan beberapa hari pelatihan lagi, kamu harus masuk ke tingkat bintang 7 Douze. Aku sudah pingsan selama 5 hari. Kata-kata Yao Lao menyebabkan mata Xiaoyan terbuka karena terkejut saat dia berseru. "Ya." Yao Lao mengangguk saat dia melirik Xiaoyan sebelum mengerutkan kening dan menegur muridnya. "Kamu anak nakal, kamu jelas bisa menggunakan sayap awan ungu segera untuk melarikan diri, namun kamu bersikeras untuk pamer dengan paksa menggunakan teknik Dou kelas D. Jika itu bukan karena bantuan saya dalam mengaktifkan sayap awan ungu, saya khawatir kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri."
Dengan senyum canggung, Xiao Yan tanpa daya tertawa pahit sebelum berkata, "Baiklah, saya akui bahwa saya benar-benar ingin mencoba teknik Dou kelas D untuk melihat apakah itu bisa mengalahkan seorang Dousi. Itulah mengapa saya mengambil risiko dan tinggal. Kamu menyebut benda yang kamu gunakan sebagai teknik Dou kelas D. Jangan mempermalukan keterampilan ini lebih jauh." Bibir Yao Lao melengkung saat dia berkata sambil memutar matanya ke arah Xiao Yan. Dengan senyum malu, Xiao Yan tidak berani membantah lebih jauh. Mengalihkan pandangannya untuk menyapu gua, dia bertanya, "Saat ini, kita harus berada di area dalam pegunungan binatang ajaib kan?" "Iya, ini adalah tempat yang kupilih dengan cermat. Semua binatang ajaib berperingkat tinggi di dekat sini telah dibersihkan olehku. Kamu bisa berjalan hingga 100 meter dari tempat ini tapi tetap harus berhati-hati dengan magical beast yang mungkin masuk sembarangan. Di tempat ini, magical beast manapun dapat dengan mudah membunuhmu dengan satu gesekan." Yao Lao mengingatkan saat dia menganggukkan kepalanya. Tanpa daya menganggukkan kepalanya untuk mengerti, Xiao Yan perlahan berdiri dari lubang batu kecil sebelum mengambil pakaian ke satu sisi dan memakainya dengan terburu-buru. "Berapa lama kita akan tinggal di sini?" Xiao Yan melompat dari atas lubang, jumlah doki yang melimpah di tubuhnya menyebabkan dia menjadi agak energi. Meninju udara dengan kuat, dia menoleh untuk bertanya, "Sampai kamu menjadi Dousi?" Yao Lao menjawab sambil mengembalikan cincin penyimpanan Xiao Yan. "Selama periode waktu ini, kamu bisa merasa nyaman saat berlatih di sini. Apapun yang berhubungan dengan balas dendam bisa menunggu sampai kamu menjadi Dousi. Selain itu, kamu tidak boleh ketinggalan pada pelatihan alkimia. Ada banyak bahan obat di area dalam pegunungan Magical Beast Mountain. Temukan apapun yang kamu butuhkan untuk latihan. Kalau tidak kamu akan terus bergantung padaku untuk membantumu memperbaiki pil setiap saat." Yao Lao menginstruksikan saat dia melihat Xiao Yan mengambil penguasa berat misterius dan meletakkannya di punggungnya. Sambil menyeringai, Xiao Yan mengangguk dan membawa penguasa berat misterius itu. Dia perlahan berjalan keluar dari gua. Setelah mencapai tempat berlindung yang aman ini dan menjauhkan diri dari pengejaran dan pembunuhan yang mengganggu, Xiao Yan tidak mengalami gangguan apapun. Saat dia berlatih dengan tenang, doki di tubuhnya menjadi lembut dan kaya, seperti fermentasi anggur yang baik. Pada hari ketiga setelah dia sadar, saat melakukan pelatihan meditasi, Xiao Yan mendapat terobosan dan maju ke Dou Ze bintang 7. Tidak ada sedikit pun perlawanan dalam terobosan kali ini, melainkan berjalan semulus bagaimana air mengalir melalui sungai. Xiao Yan juga sangat senang dengan peningkatan kekuatannya ini. Setelah membuat terobosan ke Dou Ze bintang 7, pelatihan Xiao Yan melambat, sangat sulit untuk membuat terobosan untuk 3 bintang terakhir di setiap level. Jadi untuk 2 bintang terakhir, Xiao Yan hanya bisa menunggu mereka datang secara alami. Jika dia mencoba terburu-buru, mungkin ada beberapa efek samping. Meskipun waktu yang dihabiskan untuk pelatihan Douki telah menurun banyak, jadwal Xiao Yan untuk latihan teknik Dou menjadi semakin ketat. Sekitar lebih dari 100 meter dari gua terdapat air terjun lain yang ditemukan Yao Lao dengan cermat. Di sini, Xiao Yan yang telah menjadi bintang 7 Dou Ze, berlatih selama lebih dari 10 hari sebelum akhirnya dia mencapai dasar minimum yang diminta oleh Yao Lao baginya untuk menggunakan teknik Dou kelas D. Dari bawah air terjun, Xiao Yan berenang ke pantai dan menyeka air dari tubuhnya. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia menghela nafas panjang, bahunya yang dulu berat menjadi jauh lebih ringan. Baru sekarang Xiao Yan yakin bahwa ketika dia menggunakan teknik Dou kelas D, dia tidak akan berakhir dalam situasi yang memalukan dan lemah seperti sebelumnya. Duduk di atas batu di samping air terjun, Xiao Yan dengan santai berjemur di bawah sinar matahari. Mengambil kuali obat yang telah dia beli di kota Wutan dari cincin penyimpanan, dia juga mengambil tumpukan besar bahan obat yang berbeda, menutupi permukaan batu. Menatap kuali obat di depannya, Xiao Yan menggosok kedua tangannya. Tangan kirinya dengan ringan menempel ke mulut api saat dia menghendaki seutas douki dari pusaran ki-nya mengalir ke telapak tangannya sebelum memasuki mulut api dengan suara "pu" yang teredam. Douki mengalami transformasi aneh dari mulut api kuali obat dan berubah menjadi api kuning yang agak dalam. Saat dia memandangi nyala api yang telah menjadi bayangan yang lebih dalam dari sebelumnya, Xiao Yan tersenyum, puas. Menunggu sampai nyala api menghangatkan kuali obat sebelum tangan kanannya memulai proses seleksi dari berbagai bahan obat. Xiao Yan tidak berencana menggunakan resep Yao Lao untuk alkimia kali ini. Diketahui bahwa setiap alkeis perlu meneliti dan membuat resepnya sendiri,
seorang alkemis tanpa resep pribadinya hanya akan merasa canggung ketika dia melakukan kontak dengan rekan lainnya. Dengan demikian, setiap alkemis akan menggunakan seluruh hatinya untuk menghasilkan resep pribadi dari bahan obat yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, lebih baik resepnya bermutu tinggi. Telapak tangan Xiao Yan menggerakkan ratusan jenis tanaman obat di depannya dan dengan gerakan cepat, dia mengambil buah merah yang mengeluarkan bau aneh. Buah markisa ular, biasanya ditemukan tumbuh di tempat gelap yang digunakan ular ajaib bermutu tinggi untuk kopulasi, karakter seperti ular yang berlebihan. Buah ini memiliki efek afrodisiak. Setelah memetik buah markisa ular, Xiao Yan sekali lagi mengambil 7 atau 8 jenis bahan obat secara berurutan. Semua bahan obat ini semuanya tanpa kecuali bahan yang memiliki efek seperti afrodisiak. Melihat Xiao Yan berlatih alkimia, Yao Lao juga dengan diam-diam melayang keluar dari cincin. Namun begitu dia melihat bahan-bahan yang dipilih Xiao Yan, alisnya yang sudah tua terangkat. Meskipun segera setelah itu dia hanya menatap diam saat dia berdiri di belakang Xiao Yan. Setelah memilih bahan obat, Xiao Yan melemparkan buah berwarna merah ke dalam kuali obat terlebih dahulu. Mengontrol nyala api, air di dalam buah dengan cepat terpanggang. Segera, buah merah berubah menjadi bubuk halus berwarna merah. Dengan perhatian penuh di bagian dalam kuali obat, Xiao Yan sekali lagi melemparkan tangkai bunga 7 daun berwarna merah muda. Bunga ini dikenal sebagai bunga keinginan, keharuman yang dipancarkannya biasanya menyebabkan hewan ajaib yang ada di dekatnya terlempar dan berputar saat mereka melolong terus-menerus. Setelah memurnikan bunga keinginan menjadi bubuk halus, Xiao Yan segera menindaklanjuti dengan membuang sisa bahan obat. Akhirnya, 7 atau 8 bubuk berwarna berbeda berkumpul. Akhirnya, mencampur bola kecil cairan yang dimurnikan dari Desire Flower dengan seluruh tumpukan bubuk. Semuanya benar-benar menyatu menjadi cairan berwarna merah muda. Setelah menggunakan api bersuhu tinggi untuk merebus semua air dari cairan merah muda, bubuk putih pucat dibiarkan mengambang di kuali obat. Menatap bola bubuk putih, Xiao Yan menyeringai. Dengan lambaian tangannya, dia membuka tutup kuali dan menggunakan telapak tangannya untuk menyedot semua bubuk dari kuali dan memasukkannya ke dalam botol giok di tangannya. Saat Xiao Yan mengagumi produk alkimia pertamanya, dia agak terburu-buru menggunakan tangannya untuk mengoleskan sedikit bubuk sebelum menggunakan lidahnya untuk mencicipinya. Fiu, hehe, sukses. Saat bedak masuk ke mulutnya, seluruh tubuh Xiao Yan terasa sedikit gatal dan panas. Menggunakan douqinya, dia menekan panas yang gatal, ekspresi tersenyum di wajahnya dipenuhi dengan keanehan yang langka. Batuk tua dari belakang punggungnya menyebabkan wajah Xiao Yan sedikit memerah. Dia bergegas untuk menyembunyikan botol transparan itu. Berhenti menyembunyikannya, ini hanya sebotol afrodisiak. Resep pertama dari banyak alkemis pria adalah hal semacam ini. Hehe, dasar bocah. Tanpa diduga, Yao Lao tidak menegurnya melainkan malah mengolok-olok Xiao Yan. Sedikit tertegun, Xiao Yan menghela nafas lega. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke arah Yao Lao, dia terkekeh dan bertanya, "Guru, mungkinkah kamu juga menjadikan hal semacam ini untuk pertama kalinya?" Kata-kata ini menyebabkan wajah tua Yao Lao memerah. Agak terhina, dia melambaikan lengan bajunya, "Kamu pikir aku akan seperti kamu melakukan hal yang tidak pantas seperti ini?" Menatap ekspresi bingung Yao Lao, semuanya masuk ke dalam pikiran Xiao Yan. Sudut mulutnya ditarik ke atas saat dia berdiri. Saat dia bermaksud untuk mengatur segalanya, gelombang energi yang dahsyat dan auman singa yang menggelegar tiba-tiba meledak di langit. Mendengar raungan singa yang ganas, kulit Yao Lao sedikit berubah, matanya menoleh untuk menatap langit di kejauhan. Di sanalah asal mula energi kekerasan. Dengan bantuan penglihatannya yang tajam, Yao Lao sepertinya samar-samar melihat sosok wanita yang cantik dan anggun. Itu adalah raungan dari Amethyst Winged Lion peringkat 6. Orang macam apa yang berani mengganggunya? Binatang ajaib peringkat 6. Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat dia menelan ludah. Itu sebanding dengan praktisi manusia tingkat Do Huang. Siapa yang berani menarik-narik kumisnya? Menarik kumis sama dengan membuat marah. Dari langit biru di atas, gelombang energi yang dahsyat terus menciptakan suara gemuruh yang teredam berulang kali. Meskipun Xiao Yan jauh dari tempat pertempuran berlangsung, telinganya mulai terasa tidak nyaman. Xiao Yan memusatkan perhatian pada cakrawala jauh di mana aura hijau dan merah tampak memenuhi udara. Awan putih malas juga tidak terkecuali karena mereka diwarnai dengan dua warna.
Raungan menggelegar lainnya meledak ke telinga Xiaoyan, menyebabkan dia menelan ludah. Tekanan dari energi di langit justru menyebabkan kakinya menggigil. Apakah ini pertarungan antara yang kuat? Xiaoyan bergumam di mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan yang menakutkan dari pertempuran di level ini. Dia merasa bahwa dirinya di masa lalu hanyalah seekor katak di dalam sumur. Baru sekarang dia akhirnya mengerti bahwa catatan dalam buku yang menggambarkan satu orang yang menangani 10.000 lawan bukanlah hanya legenda. Berdiri di samping Xiaoyan, Yao Lao mengatupkan kedua alisnya dan menyaksikan pertempuran di kejauhan yang terjadi di langit dan bergumam pada dirinya sendiri, wanita itu seharusnya manusia. Mengapa dia berlari sampai ke pegunungan binatang ajaib dan bertarung dengan Amethyst Winged Lion? Apakah kamu merasa kaget? Yao Lao tiba-tiba bertanya sambil tersenyum ketika dia memiringkan kepalanya dan memperhatikan Xiaoyan yang menggigil. Mengangguk dengan susah payah, Xiaoyan tersenyum pahit. Hanya setelah menyaksikan pertempuran mereka, saya memahami bahwa perkelahian yang saya lakukan tidak signifikan. Saya sudah mengatakan bahwa benua Dou Qi sangat besar. Bahkan ada sejumlah orang yang lebih kuat dari praktisi Dou Huang. Kamu memiliki potensi. Ketika kamu akhirnya melangkah ke tingkat itu, kamu secara alami akan menyadari bahwa dunia ini sangat menarik. Yao Lao tertawa. Meskipun kekuatan yang digunakan untuk menciptakan pertempuran ini sangat menakutkan, saya tidak akan terlalu ambisius. Perjalanan ini harus dilakukan selangkah demi selangkah. Xiaoyan tersenyum cerah. Mendengar ini, Yao Lao untuk sesaat tertegun, tapi dengan cepat dia tersenyum senang dan mengangguk. Apakah kamu ingin pergi dan melihat pertarungan mereka? Mengangkat dagunya ke pertarungan jarak jauh, Yao Lao bertanya. Mereka tidak akan menemukan kita, bukan? Kegembiraan awal Xiaoyan dengan cepat dibayangi oleh perhatiannya saat dia berbicara. Apa kamu meremehkanku? Yao Lao melambaikan tangannya, mengubah tubuhnya menjadi cahaya yang mengalir dan memasuki tubuh Xiaoyan. Segera, energi putih yang pekat melengkung di sekitar Xiaoyan. Aku akan mengendalikan tubuhmu selama periode waktu ini. Begitu dia mengucapkan kalimat ini, sayap Ziyun di punggung Xiaoyan secara otomatis diperpanjang keluar. Sayap Ziyun kali ini tidak hanya panjangnya lebih dari 1 meter tetapi memiliki cahaya berwarna ungu yang mengalir di permukaannya, tampak jelas dan misterius. Energi putih yang pekat perlahan menutupi cahaya ungu dari sayap, menyembunyikan cahaya terang yang menyilaukan. Sayap Ziyun sama dengan sayap awan ungu Xiaoyan. Ayo pergi, hari ini, aku akan membawamu untuk melihat apa yang disebut orang yang benar-benar kuat. Yao Lao tersenyum tipis saat dia mengepakkan sayap Ziyun, perlahan mengangkat tubuh Xiaoyan ke udara. Sepasang sayap mengepak lagi, mengirim Xiaoyan menembak di ketinggian rendah menuju medan pertempuran. Melihat gambar kabur dari pepohonan yang mundur di bawahnya, Xiaoyan sangat bersemangat sehingga wajahnya tampak sedikit merah. Dengan bantuan sayap Ziyun, kecepatan Yao Lao saat ini jauh lebih cepat daripada saat di kota Wutan. Kesenangan terbang dengan kecepatan tinggi memberi Xiaoyan dorongan untuk menghadap ke langit dan berteriak. Xiaoyan terbang dengan kecepatan ekstrim di sepanjang pepohonan hutan dan setelah 10 menit, akhirnya mendekati pertarungan. Tekanan yang ditransmisikan dari gelombang energi yang luar biasa menyebabkan hati Xiaoyan bergetar meski berada di bawah perlindungan Yao Lao. Xiaoyan akhirnya berhenti kurang dari 100 meter dari pertempuran di langit. Xiaoyan menggunakan tutupan hutan besar dan mendarat di atas pohon besar. Di sini, Xiaoyan bisa dengan jelas melihat pasangan yang bertarung di langit. Menonton dari jarak dekat, Xiaoyan sekali lagi mengalami keganasan dan ketangguhan seorang Dou Huang. Di langit biru di atas, warna hijau dan merah menyelimuti hampir separuh dari keseluruhan kaki langit, melahirkan gambar yang spektakuler. Tatapan Xiaoyan pertama kali menyapu binatang ajaib yang sangat besar di langit. Binatang ajaib memiliki tubuh raksasa dengan panjang 7 atau 8 meter. Permukaan tubuhnya ditutupi oleh lapisan kristal berwarna ungu, yang memantulkan sinar matahari dan menyinari ke segala arah. Kepala binatang ajaib itu adalah kepala singa yang tampak tidak menyenangkan dengan sepasang mata binatang merah berdarah yang membawa kilatan cahaya keunguan yang aneh dan mulut besar yang ditutupi dengan taring. Di bagian atas kepala binatang itu ada tanduk berbentuk heliks merah menyala dengan sekelompok api berwarna ungu berkerumun di sekitarnya. Sepasang sayap berwarna ungu tumbuh dari bagian belakang tubuh singa. Ketika itu mengepak, banyak kelompok kecil api tersapu ke segala arah, seperti penyembur api.
Keempat cakarnya yang kasar dan kuat juga ditutupi dengan lapisan kristal ungu. Setiap kali mereka mundur, mereka akan menyebabkan udara kosong berguncang, menunjukkan kekuatan besar yang sulit dibayangkan. Binatang ajaib besar berdiri di udara sementara tekanan tak berbentuk turun dari langit, menyebabkan roh Xiaoyan bergetar. Inikah singa bersayap ametis yang legendaris? Xiaoyan bergumam pelan saat dia diam-diam melihat binatang ajaib yang menampilkan keindahan dan kehancuran. Xiaoyan menggelengkan kepalanya karena keheranan yang dia rasakan pada Amethyst Winged Lion. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke orang yang telah menantang Amethyst Winged Lion. Seorang wanita, ketika tatapan Xiaoyan pertama kali menyapu tubuh yang proporsional dan indah itu, dia terkejut. Ia tidak menyangka kalau orang kuat yang berani bertarung dengan Amethyst Winged Lion sebenarnya adalah seorang wanita. Wanita di langit mengenakan gaun ketat yang menutupi tubuhnya yang indah sambil memegang pedang panjang yang tampak aneh yang memancarkan cahaya berwarna hijau. Rambut hitamnya diikat oleh aksesori burung phoenix yang tampak mulia. Wajah cantik dan mengharukannya sangat tenang, tidak menunjukkan perubahan sedikit pun bahkan ketika berhadapan dengan binatang ajaib yang sangat terkenal di benua Douqi. Di punggung wanita misterius itu ada sepasang sayap berwarna hijau yang tampak sedikit ilusi. Itu kemungkinan besar terbentuk dari penggabungan Douqi-nya. Transformasi Douqi menjadi sayap adalah simbol dari mereka yang merupakan Douwang atau lebih kuat. Wanita misterius itu dengan ringan berdiri di langit. Wajahnya yang tenang dan cantik membawa keanggunan dan kemuliaan yang tidak bisa disembunyikan oleh gaun sederhana yang dia kenakan. Wanita manusia, mengapa Anda datang dan mengganggu istirahat saya? Amethyst Winged Lion yang besar di langit tiba-tiba meraung menggunakan bahasa manusia. Setelah mendengar bahwa binatang ajaib itu berbicara dalam bahasa manusia, Xiaoyan awalnya terkejut tetapi dengan cepat menyadari sesuatu. Setelah mencapai peringkat ini, binatang ajaib telah lama mencapai kesadaran dan memiliki kecerdasan yang tidak akan kalah dari manusia. Saya ingin meminjam kristal roh ungu, yang mulia. Wanita misterius itu membuka bibir merahnya saat matanya yang indah menatap Amethyst Winged Lion. Suaranya yang samar terdengar jelas dan mengharukan. Kristal roh ungu, saya hanya bisa menjatuhkan sepotong kecil setiap 20 tahun. Siapa kamu hingga berani untuk memintanya? Kata sang Amethyst Winged Lion mengejek. Saya bisa menukarnya dengan sesuatu yang Anda butuhkan. Wanita misterius itu tampaknya juga sedikit takut pada binatang sihir peringkat 6 ini yang terkenal karena keganasannya. Jadi dia tidak kuat saat berbicara. Bertukar, baiklah, kebetulan saya sekarang dalam tahap transformasi tubuh. Jika Anda bisa memberi saya pil transformasi tubuh, saya akan memberi Anda kristal roh ungu. Apa yang kamu katakan? Amethyst Winged Lion melolong ketika mendengar saran wanita itu. Untuk benar-benar meminta begitu banyak, pil transformasi tubuh adalah pil langka yang membutuhkan alkemis tingkat 7 agar berhasil disempurnakan. Menggunakannya untuk ditukar dengan kristal roh ungu. Kecuali wanita itu idiot. Mendengar permintaan Amethyst Winged Lion, Yao Lao tertawa dengan suara lamanya. Xiaoyan mengedipkan matanya. Setelah mendengar tentang pil ini untuk pertama kalinya, dia dengan rasa ingin tahu bertanya. Dari namanya, sepertinya pil transformasi tubuh ini digunakan untuk membantu binatang ajaib itu mengubah tubuhnya, bukan? Mengapa? Apakah itu sangat berharga? Dengan pil transformasi tubuh, binatang ajaib akan dapat sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Begitu mereka mencapai transformasi ini, kecepatan pelatihan mereka akan menjadi sebanding dengan manusia. Apa menurutmu benda ini tidak berharga? Xiaoyan menganggukkan kepalanya tanpa berkata-kata. Umur binatang ajaib jauh lebih lama daripada manusia. Meskipun ada beberapa pil aneh yang bisa memperpanjang umur seseorang, tetapi jika dibandingkan dengan binatang ajaib, terutama yang memiliki peringkat lebih tinggi, umur manusia benar-benar pendek. Hanya membayangkan binatang sihir berperingkat tinggi yang telah berhasil berubah dan dilatih terus-menerus selama 100 atau 80 tahun akan menjadi pemikiran yang menyeramkan. Seperti yang diharapkan Yao Lao, wanita misterius itu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar permintaan Amethyst Winged Lion. Dengan suara lembut, dia berkata, "Maaf, hanya ada beberapa orang di Kekaisaran Jiama yang memiliki sesuatu seperti pil transformasi tubuh. Tapi jika Anda mau, saya bisa menggunakan 3 monster core peringkat 5 dan metode Suan Qi tinggi dan teknik Dou yang bisa Anda latih untuk bertukar dengan Anda. Aku tidak tertarik. Jika Anda tidak dapat menghasilkan pil transformasi tubuh, maka Anda harus meninggalkan pegunungan Magical Beast."
Amethyst Winged Lion menggelengkan kepalanya yang besar, tidak ragu-ragu untuk menolak istilah wanita misterius itu. Sambil mendesah pelan, wanita misterius itu perlahan mengangkat pedang panjang yang tampak aneh di tangannya dan berkata tanpa daya, "Jika seperti ini, maka aku harus menggunakan kekuatan." Haha, manusia selalu seperti ini. Melihat aksi wanita misterius itu, Amethyst Winged Lion langsung mengeluarkan tawa menggelegar. Beberapa saat kemudian, tawa itu akhirnya mereda dan suaranya menjadi dingin sekali lagi. "Aku tahu kau juga seorang Dou Huang, tapi jika kita benar-benar bertarung, itu akan menjadi pertanyaan nyata, apakah kau bisa keluar dari pegunungan binatang ajaib dalam keadaan hidup-hidup. Anda tidak perlu khawatir tentang itu." Wanita misterius itu menanggapi dengan acuh tak acuh saat dia mengangkat tangannya dengan lembut. Saat dia melakukannya, gumpalan kecil tornado berwarna hijau tiba-tiba muncul di udara. Awalnya, tornado hanya selebar 2 meter tetapi sesaat kemudian, tornado tersebut mulai membesar dan berubah menjadi tornado besar yang lebarnya lebih dari 100 kaki. Di ruang antara langit dan tanah, tornado hijau mendesis dan berputar, terus-menerus mencabut pohon-pohon besar di tanah. Angin ganas dengan cepat menghancurkan pepohonan, memenuhi udara dengan serbuk gergaji. Pegunungan Magical Beast bukanlah wilayah kalian manusia. Anda tidak memiliki hak untuk bersikap begitu kejam. Amethyst Winged Lion mengamati tornado besar yang tumbuh dan menggeram. Dari mulutnya yang besar, suara gemuruh menggema di seluruh pegunungan. Mengikuti auman singa, kristal di tubuhnya bersinar terang. Dalam sekejap mata, nyala api ungu yang buas dengan keras melonjak keluar dari tubuhnya. Api ungu berangsur-angsur berputar ke atas, akhirnya membentuk pilar ungu besar yang melesat ke arah langit. Panas yang menyengat menyebabkan Xiaoyan, yang berada 1 kilometer jauhnya, berkeringat tanpa henti. Kondisi yang menakutkan. Xiaoyan berbicara dengan datar saat dia menyeka keringat di dahinya dan menyaksikan tornado besar yang jauh dan pilar api dengan kagum. "Guru, menurutmu siapa yang akan menang?" Setelah menyeka keringatnya sekali lagi, Xiaoyan bertanya dengan suara lembut. Pada tahap ini, biasanya sulit untuk membunuh lawan dalam satu pukulan kecuali jika seseorang memiliki kartu truf yang sangat kuat. Adapun siapa yang akan menang atau kalah, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Semuanya akan diketahui setelah pertarungan selesai. Yao Lao menjawab sambil tersenyum. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, menyaksikan suasana tegang, dan berbisik, "Pertarungan dimulai." Pada saat wanita misterius itu melambaikan tangannya, tornado hijau besar di langit bergegas menuju Amethyst Winged Lion dengan cara yang tidak terkendali, membawa angin yang menderu-deru dengan panik. Di daerah di mana tornado lewat, hutan di tanah tumbang, mengubah tempat itu menjadi tanah kuning datar sementara banyak binatang ajaib melarikan diri kemana-mana. Dengan perlindungan Yao Lao, Xiaoyan yang beruntung tidak tertiup angin. Tangannya dengan erat meraih dahan pohon saat dia menatap hutan yang berubah menjadi berantakan. Tanpa disengaja, dia menelan ludahnya. Menyaksikan tornado spiral mendekat, mulut besar Amethyst Winged Lion mendengus keras. Itu mengepakkan sayapnya dan pilar api ungu setinggi 20-30 kaki didorong keluar dan menabrak tornado. Kedua benda besar itu bertabrakan di langit. Saat mereka melakukannya, ada keheningan di udara. Bang, raungan guntur tiba-tiba meledak di langit yang cerah. Tornado dan pilar api bertabrakan dengan keras, melepaskan energi yang tak terkendali dan menakutkan. Pada titik kontak, riak tampak muncul di udara. Bang! Beberapa menit setelah tornado dan pilar api bertabrakan, mereka sepertinya telah kehabisan kekuatan dan mati dengan ledakan yang menggema di seluruh pegunungan. Saat tornado dan pilar api menghilang, wanita misterius yang berdiri diam di udara akhirnya mulai bergerak. Sayap hijau di punggungnya mengepak dan seperti kilat, tubuhnya langsung melewati area di mana energinya masih dalam kekacauan dan muncul di belakang Amethyst Winged Lion. Pedang panjang aneh di tangannya menusuk ke depan. Bilah angin berputar dibentuk di ujung pedang dan berputar dengan kecepatan luar biasa seperti bola berwarna hijau dengan banyak bilah tumbuh darinya. Kleng-kleng, longsword yang membawa bilah angin menebas tubuh Amethyst Winged Lion, menciptakan suara yang jelas di udara. Namun, tebasan pedang panjang yang berkedip hanya meninggalkan sejumlah bekas luka putih. Bekas luka putih ini muncul sesaat sebelum menghilang. Mengabaikan serangan biasa dari lawannya, Amethyst Winged Lion mengayunkan kepalanya, menembakkan api ungu besar yang kuat sekitar setengah meter dari tanduk berbentuk heliks merah di kepalanya.
Api ungu yang menyala-nyala menyebabkan wanita misterius itu menyatukan alisnya saat tangannya yang kosong membentuk segel yang tampak aneh di depannya. Kekuatan pendorong angin. Saat suaranya yang jernih dan lembut padam, pusaran angin berwarna hijau yang ganas segera muncul di depannya, menghalangi bola api berwarna ungu. Melihat bahwa serangan api berwarna ungu tidak efektif, kilatan ungu di mata Amethyst Winged Lion semakin terang. Cakar besarnya menghantam wanita misterius itu sambil membawa cahaya ungu yang indah. Kemanapun cakar itu melintas, ia merobek udara yang mendorongnya, mengeluarkan pekikan tajam di udara. Mengamati serangan fisik oleh Amethyst Winged Lion, wajah wanita misterius itu menjadi lebih serius. Sebuah pelindung angin dengan panjang sekitar 2-3 meter tiba-tiba berkumpul di depannya. Krek, cakar besar itu menghancurkan perisai angin berwarna hijau. Di bawah cahaya berwarna ungu yang megah, suara retakan yang jelas terdengar, segera membelah perisai angin menjadi beberapa bagian yang tersebar bersama angin. Serangan fisik dari Amethyst Winged Lion memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Amethyst Winged Lion mengeluarkan raungan rendah saat serangannya menembus pertahanan lawan. Itu memutar tubuh besarnya, melepaskan serangan ganas lainnya dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya yang sangat besar. Dihadapkan dengan serangan tanpa henti dari Amethyst Winged Lion, wanita misterius itu hanya bisa memilih untuk menghindar. Bagaimanapun juga, adalah bodoh untuk mencoba menerima kekuatan abnormal dari yang pertama. Di langit, tubuh Amethyst Winged Lion terus bergerak cepat dan wanita misterius itu berulang kali mundur. Tampaknya dia telah jatuh ke dalam kondisi yang tidak menguntungkan, tapi untungnya, dia tidak menerima luka apapun dari binatang itu. Xiao Yan diam-diam bersiul saat dia mengangkat kepalanya untuk menghadapi pertempuran yang indah, mengagumi efek suaranya dan riak yang tak henti-hentinya di udara. Hanya kekuatan setelah pertempuran mereka yang memungkinkan untuk menghancurkan seorang Dousi atau bahkan seorang Dadousi. Amethyst Winged Lion memiliki pertahanan dan ketahanan yang sangat kuat, sementara wanita itu tampaknya mengetahui banyak teknik Dou kelas Xuan tipe angin. Keduanya juga merupakan Dou Huang, dengan kekuatan serupa. Jika mereka terus bertarung seperti ini tanpa mengungkapkan kartu truf mereka, tidak mungkin untuk menentukan pemenang. Kata Yao Lao sembarangan, seharusnya tidak berakhir seperti ini. Amethyst Winged Lion memiliki afinitas api. Kekuatan tempurnya akan diperkuat di bawah terik matahari sementara itu akan melemah di malam hari. Ini kemungkinan akan mencoba dengan cepat mengakhiri pertempuran sebelum matahari terbenam. Xiao Yan berbicara saat dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan pengejaran terjadi di langit. Kamu sepertinya telah melakukan pengamatan yang detail. Dalam waktu sesingkat itu kamu benar-benar menemukan bahwa Amethyst Winged Lion mengandalkan panas matahari. Mendengar analisis Xiao Yan, Yao Lao hanya bisa tersenyum aneh. Dari apa yang saya lihat, kecubung kristal di tubuhnya sepertinya menyerap energi matahari. Api berwarna ungu di tubuhnya juga seharusnya berasal dari kecubung itu. Xiao Yan berkedip dan tiba-tiba bertanya, "Guru, bisakah nyala api berwarna ungu dari Amethyst Winged Lion disempurnakan oleh seorang alkemis menjadi biji api dan disimpan di dalam tubuh?" Kamu memiliki imajinasi yang hebat. Setelah terpana oleh pemikiran konyol yang dimiliki Xiao Yan, Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, sangat sulit bagi seorang alkemis untuk memperbaiki jenis api ini. Mereka lahir dari dalam binatang ajaib sehingga mereka lebih sulit untuk dijinakkan dibandingkan dengan api surgawi. Selain itu, jenis nyala api ini tidak dapat dibandingkan dengan api surgawi. Ini hanya sedikit lebih kuat dari api Douqi biasa sehingga tidak ada yang mau repot-repot menghabiskan banyak usaha untuk menjinakkannya. Xiao Yan mengangguk sebentar dan sekali lagi terdiam. Dia mengangkat kepalanya dan terus menonton pertarungan level tinggi yang langka. Karena kehebohan besar yang diciptakan oleh pertarungan antara binatang dan manusia, banyak binatang ajaib yang terganggu dari tidur mereka. Dengan demikian, banyak binatang ajaib yang berbeda dan unik mulai muncul di pegunungan yang awalnya kosong. Untuk bertahan hidup di wilayah dalam pegunungan binatang ajaib, kekuatan binatang ajaib ini pada dasarnya setidaknya peringkat 3. Pada peringkat ini, binatang ajaib telah memperoleh kesadaran awal dan sama sekali berbeda dari binatang ajaib di wilayah luar yang pada dasarnya hanya memiliki naluri. Di dunia binatang ajaib, ada hierarki yang sangat ketat. Di antara binatang ajaib yang baru saja muncul, jajaran yang lebih rendah secara sadar melarikan diri dengan ekor mereka di belakang punggung mereka ke daerah luar medan pertempuran. Binatang ajaib yang memiliki kualifikasi untuk berhenti di dekatnya dan mengamati pertarungan sangat sedikit jumlahnya.
Xiao Yan diam-diam telah menghitungnya. Ada 3 binatang ajaib besar yang berdiri tegak di 3 puncak gunung tampak memandang ke bawah pada yang lainnya. Pandangan mereka sepenuhnya terfokus pada pertempuran yang terjadi di udara. Adapun peringkat ketiga binatang ajaib ini, Yao Lao telah memberitahunya bahwa mereka peringkat 5, mirip dengan praktisi Dou Wang di antara manusia. Menatap binatang buas legendaris dan terkenal, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengerang di dalam hatinya. Ini hanya wilayah timur pegunungan binatang ajaib. Namun binatang ajaib peringkat 6, 3 binatang ajaib peringkat 5, dan beberapa binatang ajaib lainnya dari berbagai peringkat sudah muncul. Kekuatan kelompok yang menakutkan ini dapat dengan mudah menghancurkan seluruh pasukan. Sementara banyak binatang ajaib muncul, tidak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda melangkah maju untuk membantu Amethyst Winged Lion. Mereka dengan jelas memahami bahwa itu akan menjadi penghinaan bagi Raja Wilayah Pegunungan Timur jika mereka ikut campur. Pertarungan di langit berlanjut dari siang hingga matahari akan terbenam. Melihat matahari besar mulai menghilang ke cakrawala, Amethyst Winged Lion yang telah menyerang tanpa lelah tiba-tiba berhenti. Mata merahnya dengan kilatan ungu membawa penampilan yang tidak toleran dan agung saat menatap wanita yang tampak mulia itu dengan seksama. Manusia perempuan, kamu telah mengikis banyak dari kesabaranku yang terbatas. Raungan rendah dari Amethyst Winged Lion mengguncang hutan di pegunungan. Selama Yang Mulia bersedia menyerahkan kristal roh ungu kepada saya berjanji bahwa saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Meskipun diburu sepanjang sore, wanita misterius itu tetap terlihat anggun dan mulia. Pusaran angin kencang muncul dan menghilang di sekelilingnya saat dia berbicara. Karena kamu tidak tahu berterima kasih, jangan salahkan aku. Auman singa membawa jejak amarah samar keluar dari mulut besar Amethyst Winged Lion. Cahaya di tubuhnya semakin menyilaukan hingga akhirnya cahaya terang mulai menutupi cahaya matahari yang terbenam. Ini menunjukkan kekuatan sebenarnya. Menyaksikan kekuatan pada tubuh Amethyst Winged Lion, antisipasi muncul dalam benak Xiao Yan saat dia berbisik. Melihat cahaya ungu yang intens di Amethyst Winged Lion di udara, Magical Beast di sekitarnya yang mengamati pertarungan tiba-tiba panik dan mulai bergerak mundur dengan cepat. Bahkan 3 binatang ajaib raksasa peringkat 5 tidak terkecuali. Keadaan aneh Amethyst Winged Lion juga merupakan sesuatu yang wanita misterius itu waspadai. Wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih serius saat dia merasakan aliran energi yang tidak wajar di sekitarnya. Angin kencang mulai bertiup di area yang lebarnya puluhan kaki. Cahaya berwarna ungu mulai menyelimuti seluruh tempat. Setelah beberapa saat persiapan, cahayanya tiba-tiba menyusut dan hanya dalam sekejap mata, cahaya yang melayang lebar telah menyusut menjadi pilar cahaya ungu tua yang lebarnya setengah kaki. Ini segel, merasakan energi dari pilar berwarna ungu, Yao Lao mau tidak mau berbisik dengan suara heran. Segel, Xiao Yan dengan cepat bertanya ketika dia mendengar istilah itu. Beberapa dari Magical Beast peringkat tinggi yang aneh memiliki pengetahuan bawaan tentang bagaimana menggunakan segel. Sungguh di luar dugaan, Amethyst Winged Lion ini tahu cara menggunakannya. Wanita itu dalam masalah besar. Saat penjelasan Yao Lao surut, pilar cahaya ungu tua melesat seperti kilat. Kecepatannya sangat menakutkan dan melompat 2 kali sebelum muncul di jarak yang dekat dari wanita misterius itu. Amethyst Seal, saat cahaya ungu berkedip, auman Amethyst Winged Lion bergema di seluruh pegunungan. Pada saat pilar cahaya ungu tua muncul, wajah wanita misterius itu berubah. Teknik Dou yang kuat dengan cepat dilepaskan sebelum bisa selesai. Tarian angin membelah. Mengikuti panggilan wanita misterius itu, ruang di depannya mulai berfluktuasi. Banyak bilah angin hijau tua besar yang berukuran lebih dari 100 kaki muncul di udara. Kemudian mereka saling terhubung, membentuk sesuatu yang tampak seperti bilah silinder yang berputar dengan kecepatan ekstrim saat bergerak maju. Bang, bang, ruang di mana pilar cahaya berwarna ungu dan bilah angin spiral melewatinya menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, keduanya menabrak satu sama lain, mengeluarkan suara menakutkan yang mirip dengan 2 meteorit yang bertabrakan. Sesaat setelah pilar cahaya berwarna ungu dan bilah angin spiral saling bertabrakan, angin spiral terlihat lebih lemah. Dalam sekejap, angin spiral tiba-tiba meledak sementara pilar berwarna ungu itu sedikit meredup. Setelah mengatasi bilah angin spiral, pilar cahaya berwarna ungu tampak nyaman saat menerobos puluhan perisai angin yang dipasang wanita misterius itu. Itu akhirnya menembak ke tubuhnya. Tepat setelah serangan pilar cahaya berwarna ungu berhasil, tubuh besar Amethyst Winged Lion muncul di depan wanita misterius itu.
Cakar besarnya melepaskan 5 kuku berwarna ungu yang sangat tajam yang dengan kejam melesat ke arah kepala wanita misterius itu. Puncak angin, meteorit pembunuh. Tepat saat cakar besar itu hendak menembus tubuh wanita misterius itu, pedang aneh di tangannya tiba-tiba bergetar. Seberkas cahaya misterius tipis yang seukuran ibu jari langsung melesat keluar. Sinar cahaya bahkan membuat udara bergetar. Sesaat setelah pilar cahaya berwarna ungu dan bilah angin spiral saling bertabrakan, angin spiral terlihat lebih lemah. Dalam sekejap, angin spiral tiba-tiba meledak sementara pilar berwarna ungu itu sedikit meredup. Setelah mengatasi bilah angin spiral, pilar cahaya berwarna ungu tampak nyaman saat menerobos puluhan perisai angin yang dipasang wanita misterius itu. Itu akhirnya menembak ke tubuhnya. Tepat setelah serangan pilar cahaya berwarna ungu berhasil, tubuh besar Amethyst Winged Lion muncul di depan wanita misterius itu. Cakar besarnya melepaskan 5 kuku berwarna ungu yang sangat tajam yang dengan kejam melesat ke arah kepala wanita misterius itu. Puncak angin, meteorit pembunuh. Tepat saat cakar besar itu hendak menembus tubuh wanita misterius itu, pedang aneh di tangannya tiba-tiba bergetar. Seberkas cahaya misterius tipis yang seukuran ibu jari langsung melesat keluar. Sinar cahaya bahkan membuat udara bergetar. Retak, seberkas cahaya melesat ke arah kepala Amethyst Winged Lion, tetapi kecerdasan binatang itu membuatnya menundukkan kepalanya sedikit, menghasilkan berkas cahaya yang mengenai tanduk merah di dahinya. Dalam sekejap, bagian yang paling keras dari tubuhnya terpotong menjadi 2. Tanduk yang teriris menyebabkan Amethyst Winged Lion merasakan sakit yang luar biasa. Itu mengeluarkan auman singa yang kejam saat cakarnya menebas ke depan dengan kekuatan yang ganas, menghantam dada wanita misterius itu dengan keras. Mengikuti suara benturan logam yang menusuk, wanita misterius yang menerima pukulan berat itu muntah seteguk darah. Dengan wajah pucat, dia tiba-tiba berbalik dan mengepakkan sayap hijaunya. Tubuhnya berkedip secara misterius dan sesaat kemudian, menghilang ke cakrawala. Mengamati kecepatan menakutkan yang dia tunjukkan meskipun terluka, Amethyst Winged Lion, yang untuk sementara kehilangan kekuatannya karena tanduk yang patah, melepaskan raungan liar yang dipenuhi dengan niat membunuh. Di bawah pengaruh gemuruh yang dipenuhi dengan energi liar ini, dasar pegunungan di barisan pegunungan berguncang tak henti-hentinya seperti gempa bumi, beberapa puncak gunung bahkan dipatahkan oleh getaran. Pergi dan cari, temukan wanita manusia itu. Amethyst Winged Lion mengeluarkan raungan mengancam yang dipenuhi dengan niat membunuh saat kepalanya yang besar menghadap ke bawah pegunungan dan menatap dengan mata merahnya yang berdarah. Akibatnya, semua binatang ajaib di gunung mulai bergerak dengan tergesa-gesa dan panik. Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.